Dr. Richard yang menolak atau meninggalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Untuk teman kita tahu bahwa orang-orang yang selalu Selalu cepat mualaf itu cepat karena mualaf, tidak memiliki satu dasar yang kuat terkait dengan dasar yang kuat. pemahaman Alkitab dan terlebih dengan iman yang dia yakini. Karena ia tidak paham dan tidak tahu, maka ketika angin yang menggoncangkan dia, maka ia akan berbalik dan meninggalkan iman yang dia yakini. Dikatakan bahwa seorang mu'alaf itu tidak paham dan tidak mengerti Bible-nya itu sendiri, sehingga kalau misalkan ada angin yang kencang, dia akan meninggalkan agamanya. Terlebih kalau misalkan orang tersebut tidak mengetahui bagaimana seluk-beluk agama yang dianutnya, yakni dalam hal ini adalah agama Islam. Alhamdulillah, baik, kita akan tampilkan, dan pelan-pelan saja, Anda jangan kaget dalam hal ini, karena kami akan menampilkan fakta-fakta yang ada, dan kita akan menjawab sekaligus tuduhan ya Khafillah. Yang pertama, nih, bisa kita lihat bersama ya Khafillah. Ini sudah beredar luas di media sosial. Gerald F. Dix, Profesor Alkitab Harvard yang menjadi mu'alaf. Jangan dikatakan bahwa orang ini tidak mengerti atau tidak mengetahui Bible. Jangan dikatakan seperti itu ya, karena lihat, beliau adalah seorang profesor, beliau juga paham betul terhadap Alkitab. Kemudian apa terakhirnya? Menjadi mu'alaf. Bahkan beliau mengarang buku dengan begitu sangat banyak, luar biasa. Ada beberapa buku yang langsung dikarang oleh beliau. Subhanallah. Bukan hanya itu saja, kita akan beranjak ke berita selanjutnya. Di sini ada pendeta Australia yang mengabdi gereja 45 tahun, putuskan masuk Islam. Ini bukan 1 tahun, 2 tahun, 45 tahun. Jangan dikatakan bahwa orang ini tidak paham Bible. Jangan dikatakan ya, karena beliau ini mengabdi selama 45 tahun, yang kemudian orang-orang di sana mungkin selama ini menjadikan beliau ini seorang tokoh, menjadikan seorang pemimpin begitu ya. Tetapi apa yang terjadi? 45 tahun mengabdi dan pada akhirnya masuk Islam. Baik, di sini ada Samuel. Beliau adalah pendeta Amerika. Pendeta ini masuk Islam karena perlakuan muadzin dan jemaah masjid di Arab. Jangan dikatakan beliau tidak mengetahui Bible ya, karena beliau pasti, yang namanya pendeta, mahir, dan beliau juga pasti akan mengetahui sedikit banyaknya tentang Bible itu sendiri. Kurang, kita akan tambah lagi. Di sini ada seorang misionaris. Jangan dikatakan misionaris ini tidak tahu Bible. Koma 17 bulan, pendeta yang sudah 43 tahun bertugas di Indonesia akhirnya masuk Islam. Seorang misionaris ya, Pak. Akhirnya masuk Islam. 43 tahun dia sebagai misionaris di Indonesia. Nah, di sini nih, trending kisah 2 pendeta ternama mu'alaf masuk Islam. Kejutan tak terduga dan mengejutkan menjadi alasannya. Subhanallah. Bisa dicari beritanya, banyak sekali para pendeta yang kemudian masuk Islam. Nah, jangan dikatakan dan jangan disangka mereka ini tidak paham Bible. Kemudian, pengen yang perempuannya, baik, kita akan tampilkan. Awal kisah mu'alaf Betty Hewitt, ya, sang mantan biarawati di Amerika Serikat masuk Islam. Jangan dikatakan juga beliau ini tidak tahu Bible. Tahu pasti Bible. Nah, di sini banyak sekali ya, ikhwah, banyak sekali di media sosial. Nah, yang kami tekankan di sini bukan tidak pahamnya, tetapi ini sudah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk Dr. Richard Lee, termasuk kemarin-kemarin Bobon Santoso dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak mengeraskan hati, mereka melembutkan hati tatkala hidayah Allah datang kepadanya, mereka menjadi masuk Islam, walaupun sebelumnya backgroundnya seorang pendeta dan sebagainya, tetapi mereka melembutkan hatinya untuk menerima hidayah Allah. Pada akhirnya mereka masuk Islam. Sahabat Asik Ngaji, kita akan lanjutkan lagi. Nah, di sini orang ini mengancam Dr. Richard Lee, katanya kalau misalkan menolak Yesus akan masuk neraka ya, ikhwah. Bahkan kalau misalkan kita melihat thumbnail yang dibuat oleh orang ini sangat mengerikan, ngeri-ngeri sedap ya, ikhwah. Coba lihat. Kita akan melihat thumbnail yang dibuat oleh non-muslim ini. Di sini disebutkan, menyesal masuk Islam, Richard Lee nangis usai menolak Yesus, baru tahu neraka itu mengerikan. Richard Lee nangis usai tolak Yesus, baru tahu neraka itu mengerikan. Nangisnya kapan? Pertama itu, nangisnya kapan? Dr. Richard Lee nangisnya kapan? Yang pertama. Kemudian menolak Yesus? Tidak. Umat Islam tidak menolak Yesus. Justru umat Islam menerima Yesus sebagai nabinya Allah, utusan Allah, rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak, kami tidak menolak Yesus. Justru Yesus kami yakini sebagai nabinya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam kami selalu doakan ketika menyebut nama beliau Isa,
kami mengucapkan alaihi salatu wassalam, rahmat Allah, keselamatan Allah baginya. Bayangkan kafilah, tidak ada yang kemudian mengagungkan nama tersebut kecuali umat Islam dengan mengatakan Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa rahmat Allah dan keselamatan Allah baginya. Subhanallah, sekali lagi, kami umat Islam tidak menolak Yesus. Justru umat Islam meyakini Yesus sebagai hambanya Allah, kekasih Allah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, coba kita lihat bersama. Baru tahu neraka itu mengerikan katanya ya. Richard Lee nangis baru tahu neraka itu usai tolak Yesus. Kapan memang masuknya ke neraka? Kapan? Kapan Dr. Richard Lee masuk ke neraka begitu ya? Enggak. Umat Islam diyakini akan masuk ke dalam surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Orang yang beriman dan melaksanakan amal saleh, mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan surga oleh Allah dan abadi di dalamnya. Tetapi innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang yang kafir, orang-orang musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka dan mereka abadi di dalamnya. Umat Islam percaya itu dan yakin orang yang beriman kepada Allah, orang yang muslim, mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Baik ya ikhwah, kita akan lanjutkan lagi. Jadi memang diancam masuk neraka begitu ya. Diancam masuk neraka. Begitu kira-kira ya ikhwah. Baik, kita akan lanjutkan lagi bagaimana pernyataan dari orang ini. Nah, teman-teman, apa konsekuensi daripada ketika meninggalkan Tuhan Yesus Kristus? Ya, yang pertama, putus hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam iman kekristenan yang diyakini bahwa satu-satunya jalan menuju keselamatan dan kehidupan yang kekal adalah hanya dan melalui Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6, di sana dikatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di sini Yesus mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Artinya, Yesus Kristus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada di tempat lain. Tidak ada yang lain selain dirinya sendiri. Jadi oleh sebab itu, kalau saudara tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat saudara dan saya, maka Anda tidak bertemu dan tidak sampai kepada Bapa di surga. Oleh karena itu, jika seseorang memutuskan untuk meninggalkan atau menolak Yesus Kristus, maka konsekuensinya adalah Yesus menolak dia di hadapan Bapa. Baik. Yesus ini adalah satu-satunya jalan. Di luar Yesus tidak ada jalan lagi menuju Bapa. Kalau misalkan Yesus satu-satunya jalan menuju Bapa itu, maka yakin Yesus ini akan lahir sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada faktanya, pada realitanya, Nabi Adam tidak kenal Yesus. Nabi Ibrahim pun juga tidak kenal Yesus. Kenapa? Karena Yesus lahirnya belakangan daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, David, Ibrahim, dan sebagainya. Daud kan disebutnya David ya. Itu kan Nabi Isa AS lahirnya belakangan. Artinya mereka dari Nabi Adam AS sampai Nabi Ibrahim AS tidak percaya kepada Yesus, tetapi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Yesus, yang mengutus Nabi Isa alaihi wassalam. Artinya apa? Keselamatan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan utusannya. Makanya kalau misalkan satu-satunya jalan, tidak. Karena setiap nabinya Allah merupakan jalan wasilah agar kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika engkau cinta kepada Allah dan kalau misalkan engkau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini merupakan jalan panutan kita yang harus kita contoh agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Semua nabi adalah jalan agar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta ini. Jadi, kami sebagai kaum muslimin tidak menolak Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kami imani dan kami yakini sebagai nabinya Allah, sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ajaran Nabi Isa, ajaran Yesus itu kami amalkan. Seperti apa? Nabi Isa tidak minum minuman khamr.
Kami pun juga umat Islam tidak minum minuman khamar. Nabi Isa tidak makan babi, umat Islam tidak makan babi. Nabi Isa berdoa dengan sujud, umat Islam salat kemudian sujud. Nabi Isa mengajarkan tauhid, Islam pun juga mengajarkan tauhid, qul huwallahu ahad dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kami melanjutkan apa yang kemudian diperintahkan oleh Nabi Isa SAW, kemudian diindahkan lagi di dalam syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhlas, kita akan lanjutkan lagi. Ini semakin menarik, sahabat. Silakan. Bahwa orang yang menolak atau meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat Yesus akan menolak dia di hadapan Allah, atau dengan kata lain, orang tersebut akan binasa. Katanya orang yang menolak Yesus akan binasa. Sekali lagi, kami tidak menolak Yesus, kami tidak menolak Isa. Isa atau Yesus merupakan utusan Allah dan kami selalu mendoakannya. Isa alaihissalatu wassalam, Nabi Isa, semoga rahmat Allah dan keselamatan Allah diberikan kepadanya. Bahkan ajarannya kami ikuti dengan tidak makan babi dan lain sebagainya. Pertanyaannya kemudian, kenapa Anda membuat pernyataan seperti ini kepada Dr. Richard Lee atau kepada para mu'alaf? Mungkin ya, kami duga karena ketidakterimaannya kepada Dr. Richard Lee atau kepada para mu'alaf yang kemudian sebelumnya dari agamanya, agama orang ini yang kemudian sekarang menjadi Islam. Dan kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudari kita baik Dr. Richard Lee atau Bobon Santoso atau para mu'alaf yang lainnya yang alhamdulillah qadarullah pada bulan Ramadan ini memeluk Islam. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kami ditambahkan saudara seiman dan seislam kami, dan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam dan wafat di atas husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin itu jawaban kami terhadap orang ini yang mengancam kepada Dr. Sadi. Hemat kami mengancamnya, mengancamnya dengan didatangkan bagaimana api neraka, siksa neraka. Jangan salah, dalam kepercayaan umat Islam justru lebih hebat siksaannya, justru lebih dahsyat siksaannya bagi orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Jika bermanfaat silakan klik subscribe-nya dan jangan lupa tekan notifikasinya agar setiap kali upload video baru insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Qul hadza lakum minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.